Halo Sobat VSID, jadi kalau kita bicara membuat sebuah database, umumnya kita memiliki berbagai macam pendekatan. Dan di video kali ini kita akan melihat berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk memodelkan sebuah basis data sehingga kita memiliki dokumentasi dan juga fondasi yang kuat sebelum kita mengembangkan sistem informasi. Saksikan di video kali ini. Mari kita mulai. Pada saat kita mengembangkan sebuah database, ada berbagai macam pendekatan, bergantung pada kondisi organisasi teman-teman. Pendekatan pertama yang mau saya tunjukkan adalah pendekatan dengan Data Definition Language, atau DDL. Data Definition Language biasanya dikembangkan oleh case tools, atau Computer Aided Software Engineering. Banyak case tools yang tersedia di pasaran. Bisa Enterprise Architect, bisa SAP Power Designer, bisa juga Visio. Dan kita akan coba salah satu cara untuk membangkitkan Data Definition Language. Mari kita coba. Di sini saya menggunakan SQL Server database dan juga desain model yang saya kembangkan berbasis dengan case tools bernama Enterprise Architects. Kalau teman-teman lihat di sini di bagian develop ya, teman-teman bisa lihat di situ ada database builder dan database builder ini akan membangkitkan satu model gitu ya. Saya akan coba tutup dulu, kemudian saya akan create database builder di sini. Teman-teman bisa melihat di situ. Kita bisa klik for new database dan di sini sudah ada beberapa template yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan database SQL Server, MySQL, Oracle dan sebagainya. Bahkan mereka juga meng-create beberapa sampel database yang ideal untuk pengembangan sistem informasi seperti ini kira-kira. Kalau kita sudah membuat sebuah database baru, maka kita bisa meng-create tables di sini ya. Kemudian kita isi seperti halnya kita menyusun tables gitu ya. Nanti setelah itu kita bisa menggenerate DDL dan kemudian DDL ini bisa kita terletakkan ya di server database yang kita inginkan. Atau kita juga bisa mengimport DB schema. Jadi kalau kita bisa import DB schema ya, kita bisa ambil data connection di sini. Oke, kita bisa ambil data connection, kemudian data connection tersebut bisa kita import. Jadi ini cara pertama yang paling umum. Dan cara pertama ini terjadi kalau organisasi teman-teman memiliki seorang sistem analis yang memang berfokus ke arah sana. Atau teman-teman memiliki salah satu roles misalnya database atau data arsitek. Maka aplikasi ini sangat umum digunakan. Pendekatan yang mungkin kita lakukan keduanya adalah menggunakan SQL Project. SQL Project ini umumnya kita gunakan dengan satu tools yaitu Visual Studio. Jadi jangan salah, Visual Studio juga bukan hanya untuk coding tetapi juga untuk mendesain database. Dan ini exclusively ada di Visual Studio ya. Jadi mungkin Visual Studio Code kalian harus gunakan extension ya, dia tidak punya built-in fitur untuk create SQL Project. Kita lihat yuk bagaimana cara pembuatannya. Teman-teman search saja yang namanya Database Project. Nanti akan ada dua server database project. Pertama database project yang fokus untuk on-prem ya, yang kita sebut dengan SQL Server Database Project. Sebenarnya ini nggak cuma on-prem saja, nanti kita bisa create deployment tiers untuk kita deploy ke Azure. Tetapi kalau teman-teman meng-create deployment tier ke Azure, hati-hati ada perbedaan antara SQL Server dan SQL Azure. Kita nggak bahas itu di video kali ini. Mungkin kalau teman-teman tertarik bisa put comment. Nanti akan saya buatkan video perbedaannya dan hal-hal yang harus kita desain. Selain itu yang kedua ada uSQL Database Project. uSQL Database Project ini didesain khusus untuk Azure. Makanya kalau teman-teman lihat template-nya ada gambar awannya ya. uSQL Database Project ini fokusnya ya untuk data lake. Jadi kalau data lake platform teman-teman pengen creating database project yang hybrid ya, relational dan non-relational atau NoSQL dan SQL, teman-teman bisa pakai uSQL Database Project. Saya akan pilih SQL Server Database Project, kemudian saya akan klik next. Kita akan buat database yang kita buat gitu ya, database 1 di sini kita biarkan saja. Kita akan create dulu ya. Kita tunggu beberapa saat dalam proses pengembangan project ini. Setelah teman-teman memiliki sebuah project SQL Server Database Project, teman-teman akan memiliki sebuah solution Explorer yang kosongan seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan banyak hal. Pertama tentu saja kita bisa melakukan proses ya,
melakukan proses impor. Jadi kita bisa mengimpor dari database atau dari data DACPAC, data tier application yang umumnya berasal dari SQL Azure, atau kita bisa menggunakan script SQL. Bisa kita import dan nanti hasilnya kita bisa bayangkan sebuah database, ya, database design. Kalau teman-teman membuat dari baru, teman-teman bisa meng-create add, kemudian di sini ada tables dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita buat tables di sini, teman-teman bisa lihat banyak pilihan tables. Ya, jenisnya apa, kita akan buat tables pada umumnya misalnya customers ya. Kemudian di situ teman-teman akan melihat di sini akan masuk ke table design, sementara di bagian bawahnya ada create table atau data definition language yang akan dibangkitkan. Jadi prosesnya di sini bisa dua arah ya. Lalu kapan kita menggunakan ini? Kita menggunakan ini kalau kita memang mendesain database kita ke SQL Server. Berbeda dengan Enterprise Architect yang tadi sebelumnya saya tunjukkan, dia juga bisa melakukan kemampuan yang sama. Hanya saja dia lebih open dari platformnya. Sementara Visual Studio ya pasti ngarahnya ke SQL Server ya. Jadi kalau teman-teman pengen create database-nya di SQL Server, saya sarankan sih lebih baik ke Visual Studio ya. Tapi kalau masih bingung mau pakai apa, masih levelnya agak tinggi, mungkin pakai Enterprise Architecture ya. Jadi lagi-lagi ini ngelihat teman-teman menggunakan apa. Berikutnya adalah cara tercepat dan cara yang paling simple ya, yaitu mengkomunikasikan atau merancang database di database engine langsung ya. Kalau di SQL Server kita akan menggunakan SQL Server ya Management Studio, yang itu juga free. Database-nya juga untuk yang experts kan free. Kita akan lihat caranya bagaimana meng-create database di SSMS, terutama bagaimana mendesainnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan pakai ini? Kita pakai ini simpel aja pada saat kalian memang ingin melakukan pengembangan rapid, jadi langsung ke database-nya ya. Jadi creating database, kemudian langsung dikomunikasikan database-nya dan sebagainya. Untuk project-project small dan medium scale sih oke ya. Tapi kalau misalnya projectnya udah medium to large yang database-nya lebih di atas dari 20, 30 table ya, saya sarankan lebih baik kamu pakai SQL Server Project aja biar lebih termaintain dan telusuri kalau ada perubahan-perubahan di table ataupun di constraint referensi ataupun relationship. Kalau di sini kita lihat, di sini saya membuat sebuah table di sini. Maka pertama yang saya lakukan adalah saya akan create database diagram di sini. Setelah saya create database diagram, dia akan menampilkan sekumpulan tables yang related dengan database tersebut yang sudah dikembangkan. Yang menariknya di sini, kamu bisa create dua cara. Kamu bisa create design table seperti pada umumnya yang ada di SQL Server Project yang ada di Visual Studio, atau kamu bisa meng-create dari diagram. Ya, ini fun sih menurut saya, creating from diagram, terutama kalau kamu teringat masa-masa kuliah ketika pekerjaan itu isinya cuma database itu isinya cuma customer dan order gitu ya. Sementara kalau di dunia nyata, teman-teman bisa lihat gitu ya, untuk sebuah transaksi aja gitu ya, kita membutuhkan table sebegitu banyak ya. Kita lihat nih, set, nah gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini SQL Server bisa membangkitkan dua arah ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kamu punya 3 cara untuk mengembangkan model di database. Kalau kamu ngerasa model database kamu harus bisa portable, maka saya sarankan gunakan Case Tools ya. Case Tools ini memungkinkan kamu bisa creating database kemanapun, nggak harus SQL Server. Tapi kalau kamu hendak berfokus dari pendekatan yang sifatnya code driven ya, kamu bisa create SQL Server Project ya. Code driven tuh artinya kamu memikirkan desain dulu, desain code-nya seperti apa. Tapi kalau kamu fokusnya ke data driven, jadi database-nya sudah ada dan sudah valid, maka kamu bisa menggunakan SQL Server Management Studio. Jadi apapun pilihan kamu, yakinkan aja itu hal yang paling efisien untuk proses pengembangan. Karena proses pengembangan software di masa kini itu kompleks. Demikian video ini. Kalau teman-teman pengen memperdalam salah satu caranya, masukkan di kolom komentar, saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.